teman-teman, kali ini kita akan bahas resiko likuiditas, topik penting untuk dunia bisnis. Bersama saya, Dea, dan narasumber kita hari ini ada Jahara, analis keuangan, dan Bilkis, konsultan bisnis. Selamat datang. Halo Dea, terima kasih sudah mengundang kami. Oke, langsung saja. Jahara, bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kita apa itu resiko likuiditas? Tentu saja Dea, secara sederhana risiko likuiditas adalah risiko yang muncul ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu. Ini sering terjadi karena perusahaan itu kekurangan dana tunai atau aset yang dapat segera dikonversi menjadi uang tanpa kerugian yang besar. Jadi ini sangat berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, ya, bukan begitu, Jahara? Betul sekali, risiko ini bisa menjadi berdampak besar seperti memaksa perusahaan menjual aset dengan harga rendah atau mengambil uang dengan bunga yang tinggi. Oke, kita lanjut saja ke segmen 2, yaitu penyebab resiko likuiditas. Di sini saya akan berbicara dengan Bilkis Jakila. Bilkis, kalau dari pengalamanmu, apa sih penyebab utama resiko likuiditas itu? Ada beberapa Dea. Yang pertama yaitu ketergantungan pada sumber pendanaan jangka pendek. Kalau tiba-tiba sumber itu hilang atau bunga naik, perusahaan bisa langsung tertekan. Kemudian pengelolaan kas yang buruk juga sering jadi masalah. Kalau perusahaan tidak bisa memprediksi arus kas masuk dan keluar dengan baik, resiko likuiditasnya akan meningkat. Apakah perubahan pasar juga bisa mempengaruhi? Benar, perubahan mendadak seperti krisis ekonomi dan finansial akan membuat perusahaan sulit mengakses dana dan menjual aset. Baik, kita akan kembali lagi berbicara dengan Jahara tentang mengukur resiko likuiditas. Oke, Jahara, bagaimana caranya kita bisa mengukur resiko likuiditas? Ada beberapa metode. Yang paling dasar adalah menggunakan rasio likuiditas seperti current ratio atau quick ratio. Nah, selain itu ada forecast atau arus kas yang membantu memprediksi periode kekurangan likuiditas. Pengujian stres juga penting, yaitu dengan mensimulasikan skenario ekstrim untuk melihat ketahanan perusahaan. Wah, seru sekali. Rasanya memang penting ya gitu untuk terus memantau ini secara rutin. Baik, terima kasih kepada Jahara, dan selanjutnya di sini kita akan berbicara kembali dengan Bilkis. Oke, Bilkis, adakah tips praktis untuk perusahaan agar terhindar dari resiko likuiditas? Tentu Dea. Yang pertama yaitu perusahaan harus memiliki perencanaan kas yang baik, menjaga saldo minimal untuk kewajiban jangka pendek, dan juga memprioritaskan pengeluaran yang penting. Lalu yang kedua, melakukan diversifikasi sumber pendanaan sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada sumber saja. Oke, apakah manajemen aset juga berperan? Iya, manajemen aset yang baik memastikan bahwa aset perusahaan digunakan secara optimal, ditambah dengan pengendalian utang yang bijak, sehingga perusahaan bisa lebih stabil secara finansial. Oke, terima kasih Jahra dan Bilkis atas wawancara yang sangat luar biasa hari ini. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kita tentang resiko likuiditas ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kita dan share episode ini kalau kalian merasa topik ini penting, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Baik, Sampai jumpa.